Horas, salam reformanda, Masiha Holongan. Dalam masa Prapaskah ini, kita merenungkan perjalanan iman kita dengan Kristus. Kita mengingat hidup berasal dari tanah liat pada saat penciptaan, dan hidup baru untuk seorang buta diciptakan Yesus ketika dia melumuri tanah dan membuatnya melihat. Dan seperti orang buta yang matanya terbuka untuk pertama sekalinya, mata kita juga dibuka untuk melihat pengharapan dan pemulihan dunia. Kita menyalakan lilin pada minggu keempat masa Prapaskah, mengingat janji Allah kepada kita, hidup baru di dunia dan kelak untuk selama-lamanya. Dalam hari-hari kami yang panjang, ya Allah, kami mengingat bahwa Engkau memberi kami hidup baru di dunia ini, sehingga kami dapat mengenal kasih dan damai, dan membagikan kasih-Mu kepada dunia. Di dalam nama Yesus Kristus, yang dengannya kami berjalan menuju salib. Kami berdoa, amin. Renungan kita hari ini dari Yohanes 12 ayat 27 sampai 33. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah nama-Mu. Maka terdengarlah suara dari sorga, aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi. Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarnya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Jawab Yesus, suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Yesus baru saja berkata kepada murid-muridnya mengapa dia datang ke Yerusalem. Dia akan menderita dan mati untuk dunia, tetapi itu tidaklah mudah bagi Yesus untuk dihadapi. Dia berkata, sekarang jiwaku terharu. Kita lihat bagaimana rasa sakit dirasakannya ketika berada di Taman Getsemani di dalam Lukas 12. Di sini dia berdoa, Bapa, muliakanlah nama-Mu. Dia tidak meminta agar Bapanya menyelamatkannya dari salib, tetapi menggunakan penderitaan dan kematian di kayu salib untuk memuliakan namanya. Dia ingin manusia melihat bahwa dia memberi anaknya
tunggalnya. Di Getsemani Allah akan mengutus malaikatnya untuk menguatkan anaknya. Tetapi di sini dia berkata kepada Yesus, "Aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi." Kita semua berhadapan dengan situasi yang luar biasa dan pergumulan-pergumulan, patah hati dan kehilangan, kesedihan, bayang-bayang kematian. Apa itu yang kita alami atau yang dialami mereka yang kita kasihi? Yesus datang pada saat ini dalam hidupnya untuk menjadi jawaban atas setiap keadaan hidup kita. Dia akan dibangkitkan untuk menarik semua manusia kepadanya. Ini semua dilakukannya agar di dalam Yesus kita masing-masing menemukan jawaban atas masalah kita dan dikuatkan untuk menghadapi pencobaan serta memenangkan pertempuran melawan iblis yang membuat situasi-situasi itu melalui pencobaan yang dibuatnya. Ya Bapa Sorgawi, Engkau memuliakan namamu di dalam penderitaan anakmu, Yesus Kristus. Muliakanlah namamu melalui kami dengan memberi kami kekuatan dan penghiburan untuk menghadapi masa-masa sulit dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silangmu Kristus tangani holong, pahi sartoni namaku bumi, mangalono konsa sude dosaku, mabau tulang asih Nang Tuhan migabena imbaru, nani urang sansian dosai, aramu darmu nani useonu, di Golgota di hama matemi. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan. Sampai saat ini Tuhan, pagi hari ini Tuhan Allah Bapa, kami dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat Tuhan Yesus. Sepanjang malam kami beristirahat dengan baik dan tenang Tuhan Allah Bapa. Pagi hari ini Tuhan, kami bangun dalam keadaan baik dan kami bersyukur Tuhan Yesus karena kami bisa dapat berkumpul bersama-sama dengan keluarga kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, biar kami bisa tetap selalu memuji Tuhan, memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, memohon dan meminta kepadamu dan merasakan Tuhan Yesus bagaimana Tuhan menderita hanya untuk kami Tuhan Allah Bapa, untuk kami Tuhan Yesus Kristus supaya bisa menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan Allah Bapa, ajar kami juga untuk bisa mengerti Tuhan Yesus dan bisa memahami Tuhan segala apa yang harus kami alami, kami rasakan Tuhan Yesus. Belum ada apa-apanya Tuhan Allah Bapa jika dibandingkan dengan penderitaan yang Tuhan alami untuk menyelamatkan kami. Karena itu Tuhan Allah Bapa, tolong kami Tuhan, jangan biarkan kami lemah, jangan biarkan kami takut untuk menghadapi segala kehidupan kami Tuhan. Kuatkan kami Tuhan untuk bisa menghadapinya. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Allah Bapa, hanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita berdoa sesuai yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Kasih rohani Tuhan Yesus Kristus, tolongi rohani jemaatku, persoalannya kita sasudara. Demikian renungan kita pagi ini. Selamat berkarya bagi Tuhan. Tetap semangat, tetap sehat. Salam Reformanda Masiha Holongan.